Mana nih Pak Ramsi? Halo, shalom semua. Maaf tidak bisa lama. Ya, ini sekarang semua saya matikan supaya jangan ini ya, saya mute semuanya supaya jangan liar ya. Ini Pak Ramsi, saya nyalakan mikrofonnya sekarang Pak Ramsi. Mana tadi? Ya, silakan Pak Ramsi, dinyalakan mikrofonnya. Sudah dengar saya? Ya, bagus. Ya, shalom buat semua. Apa Shalom. kabar semua hari ini? Puji Tuhan, udah aman Yerusalem seperti biasa. Setelah ceasefire ini, jadi sekarang udah aman, bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana, no problem. Yahudi, Palestina, Arab, semua ketemu. Seperti yang saya katakan, minum kopi bersama, kerja bersama. Jadi aku tidak tahu judulnya hari ini itu apa. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Jadi begini Pak Ramsi, kita ini kan selama ini orang-orang Indonesia mendapat kabar kalau orang Israel ini kemarin di Masjidil Al-Aqsa dia serobot masuk itu orang-orang pasukan Israel lalu pukul semua orang-orang di Masjidil Al-Aqsa. Nah, yang kedua, kalau orang-orang Israel ini banyak membunuh orang-orang Palestina dengan semena-mena, bahkan anak-anak kecil pun dibunuh, dipukulin sama pasukan IDF, juga perempuan-perempuan itu semua dipukuli sama pasukan IDF. Terus kemudian yang paling sering dipropagandain adalah pasukan IDF ini masuk ke Masjidil Al-Aqsa dengan orang sedang ibadah, sedang sholat, ditendang, dipukuli. Kemarin ada satu aktivis Islam radikal di stasiun televisi, dia dengan jelas ngomong bahwa dia waktu sholat dia dipukul, dia bilang begitu. Ya, jadi masalahnya kita dapat selalu kabar-kabar dari TV itu. Aku juga lihat ya bagaimana di Indonesia mereka benci Israel sekali. Ada juga yang pro, ada yang juga melawan Israel banyak sekali. Mereka kurang ngerti ceritanya bagaimana. Saya sudah katakan mulanya di Sheikh Jarrah, ini kesalahan mungkin Israel pertama karena rumah-rumah di Sheikh Jarrah ini yang punya Arab, walaupun itu sewa dari aslinya mungkin dari Yahudi, tapi itu sudah lama sebelum tahun 67. Ributan ya masuk ke dalam Yerusalem lama, ke Masjidil Aqsa. Tentara-tentara juga masuk. Jadi tension ini sekitar 1 minggu di dalam Masjidil Aqsa karena harus tahu ceritanya Masjidil Aqsa dan waktu cerita 6 rumah yang di Sheikh Jarrah itu, jangan lupa itu di bulan Ramadan, bulan yang paling suci buat saudara kita Muslim. Jadi saya tidak mau menjelaskan siapa yang salah hari ini, tapi yang kasihan dua-duanya dikorbankan, bukan hanya anak-anak Palestina, juga yang di Israel roket dari Gaza, dan juga di Gaza yang dikorbankan adalah anak-anak kecil, adalah juga perempuan-perempuan di sana, dan juga mungkin Bapak Ibu tidak tahu juga ada satu biara di sana juga di bom. Saya sudah katakan kemarin, Gaza itu bukan hanya Hamas. Gaza itu adalah 1 juta lebih yang tinggal, orang-orang Palestina yang tinggal. Jadi di antara mereka juga ada Kristen. Tinggal bersama-sama orang Gaza, mereka punya paspor Palestina karena kita kurang ngerti mungkin Palestina. Pikiran orang Indonesia kalau dengar Palestina itu Muslim, bukan. Palestina seperti kota Ramallah, Bethlehem, yang lain ada banyak orang Kristen juga tinggal, mereka punya paspor Palestina. So bicara soal Arab, Palestina, ada Kristen, ada Muslim, itu masalah politik, bukan masalah agama. Tapi waktu masuk ke Masjidil Aqsa itu seperti bom besar, tahu Masjidil Aqsa. Walaupun aku katakan itu adalah tradisi, tapi dalam pikiran saudara kita Muslim itu adalah tempat yang paling suci di tanah suci buat mereka, di Israel buat mereka. So jadi tentara-tentara Israel masuk dalam, mungkin mereka takut karena ceritanya Bait Suci dan itu waktunya. Jadi perang mulai dari Masjidil Aqsa, pasti banyak Muslim marah, termasuk
orang Indonesia juga marah kenapa Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, aku mau katakan sesuatu. Masjidil Aqsa itu adalah red line. So, jadi kalau bicara, Bapak Ibu, jangan negative thinking ya, kita harus selalu positif. Kalau aku bicara sebagai orang Kristen tentang kuburan Tuhan Yesus yang di Yerusalem, tahu yang sudah pernah ke Jerusalem, di Yerusalem ada dua kuburan, satu versi Katolik, satu versi Kristen. Yang otentik, yang benar menurut sejarah itu yang punya Katolik, yang gereja yang namanya Makam Kudus. Tapi kalau bicara tentang Garden Tomb, yang namanya Garden Tomb, itu adalah kuburan percayaan gereja di sana, itu adalah tradisi kuburan Tuhan Yesus di sana. Aku tidak mungkin terima atau untuk ambil Masjidil Aqsa yang saya sudah katakan itu adalah red line, seperti aku juga ambil Garden Tomb dari orang Kristen, walaupun itu tradisi, tapi itu sangat penting, sangat suci. So, jadi Masjidil Aqsa itu sudah lama, bukan tempat baru. Jadi aku juga ngerti orang-orang yang di dalam, bagaimana mereka takut, bagaimana, dan kalau datang tahu Bapak Ibu, kalau masalah politik, termasuk masalah agama itu udah, seluruh dunia panas, dan Yerusalem karena pusat dunia. Aku kasih ingat Bapak Ibu, ini firman Tuhan, kita harus tetap baca firman Tuhan dan ngerti firman Tuhan. Yerusalem itu adalah tempat atau daerah yang paling panas di dunia. Ada nama Tuhan dalamnya, itu ibu kota Tuhan di bumi, dan itu pusat dunia. Yesaya pasal 5 ayat 5 katakan Yerusalem benar, ya itu adalah pusat dunia. Baca sendiri Bapak Yesaya, dan juga Bapak Ibu tentang damai di Yerusalem. Firman Tuhan katakan ini adalah kota damai, walaupun tidak ada damai sejahtera dalamnya. Di Yesaya pasal 16 firman Tuhan katakan tidak mungkin ada damai di kota Yerusalem, walaupun ini kota Shalom, kota damai. Kenapa? Karena kota damai adalah kota yang akan turun dari surga yang namanya Yerusalem baru. Aku kasih ingat juga soal Masjidil Aqsa dan soal Bait Suci buat Bapak Ibu, karena itu sangat penting. Kita orang Kristen tidak usah mikir banyak soal Bait Suci yang ketiga. Walaupun itu ada dalam firman Tuhan, tapi firman Tuhan katakan di Wahyu, aku tidak melihat Bait Suci di dalamnya karena Tuhan yang Maha Kuasa adalah Bait Sucinya. Di Wahyu pasal 21 ayat 22, di dalam Yerusalem baru tidak ada Bait Suci lagi. Kenapa Bapak Ibu? Karena buat kita, buat iman kita, Tuhan Yesus adalah kurban yang terakhir. So, setelah Tuhan Yesus tidak ada darah lagi. Ini yang banyak orang Kristen kurang ngerti, yang juga yang berdoa buat Bait Suci yang ketiga. Bait Suci yang ketiga itu sangat bahaya karena akan membawa perang besar yang namanya Gog dan Magog, menurut firman Tuhan. Aku sangat percaya firman Tuhan pada percaya ajarkan dari gereja atau pendeta minta maaf, karena semua ada dalam firman Tuhan. Nubuatan firman Tuhan harus digenapi. Bait Suci akan didirikan, tapi ini akan membuat perang besar yang namanya Gog dan Magog yang disebut dalam Yesaya pasal 38, 39, dan Wahyu pasal 20 ayat 7 dan 8. Jadi dari seluruh dunia akan melawan Israel dalam perang besar. Dan kalau saya mau jujur Bapak Ibu, sangat jujur, Palestina itu bukan musuh Israel. Israel sangat sayang dan sangat menerima orang Palestina, dan orang Palestina sangat juga sayang Israel. Palestina dan Israel harus tahu mereka bersaudara, mereka kerja bersama. Aku orang Israel, aku tahu di Yerusalem. Aku lihat baru hari ini aku di channel saya di YouTube ada video tentang Yerusalem udah kembali normal atau Jerusalem is back normal again. So aku jalan-jalan di Yerusalem, aku lihat orang Yahudi minum kopi bersama-sama Arab di kota Yerusalem. Bisa Bapak Ibu nonton sendiri. Maksud saya begini, masalah kemarin udah berlalu, Israel mundur di Sheikh Jarrah, orang Muslim juga tahu yang Masjidil Aqsa itu yang red line udah masalahnya selesai. Ya, walaupun masih ada di antara Yahudi yang masih kurang percaya kepada agreement ini yang namanya ceasefire, mereka tetap mau masuk, tapi negara Israel sekarang udah diam. Kenapa? Karena
kami orang pintar, kami tahu kalau ada perang antara Hamas dan antara Israel, antara dua-duanya akan dikorbankan, bukan satu, bukan hanya Palestina tapi Israel, kota-kota Israel. So jadi puji Tuhan udah biasa, Masjid Al-Aqsa udah biasa, tetap sama, gosip yang Bapak Ibu dengar tentang Bait Suci tidak ada sampai sekarang. Ya, Masjid Al-Aqsa tetap di tangan orang Muslim, mereka berdoa di dalamnya, so jadi kita hadap selalu begitu dan mereka bersaudara terus karena kita harus berdoa buat damai bukan buat perang. Pak Ramsi, yang menarik kalau memang tadi statementnya Pak Ramsi sebagai orang Israel merasa bahwa orang Palestina ini bersaudara, lalu yang suka bikin rusuh ini siapa itu yang kita lihat di media-media, orang-orang perempuan, orang-orang anak-anak kecil itu terus ngelemparin batu ke pasukan IDF ini? Pak, sekarang media itu sangat bahaya karena susah kontrol. Setiap orang pakai HP, ada Al Jazeera, ada yang lain. Jadi aku tidak katakan perang yang tadi itu adalah perang bunga-bunga. Pasti banyak dikorbankan, banyak dibunuh. Ya itu benar, yang di Gaza dibunuh, juga roket-roket yang di Israel, ada sekitar 10 orang Israel juga dibunuh. Jadi Tel Aviv kota hantu selama beberapa malam. Aku tahu begitu, tapi masalah hari ini bukan seperti perang 2014. Sekarang setiap orang punya HP dan bisa video, bisa rekam. Jadi ini masalahnya. Orang-orang lihat di seluruh dunia sekarang daerah panas di Gaza dan mereka dengar itu kenapa? Karena tentara Israel mau menaklukkan Masjid Al-Aqsa, jadi mereka marah. Ini masalah orang Indonesia. So lebih baik buat kita semua untuk menjelaskan masalah ini adalah masalah politik, bukan masalah agama. Dan yang kamu sudah nonton, yang kamu sudah lihat itu sebenarnya itu benar, tapi harus kamu ngerti masalahnya itu apa. Dan yang penting, Israel setuju dengan cease agreement dengan Hamas. Ya itu buat dua-duanya juga Hamas setuju. Karena Hamas dan Israel mereka tahu kalau perang ini akan bertambah lagi beberapa hari kemudian, so banyak yang dikorbankan. So jadi yang penting kita tahu suara damai itu lebih besar pada suara bom atau perang. Dan seperti Pak yang saya katakan, Yerusalem itu adalah daerah panas. Berapa perang ada di seluruh dunia? Kemarin ada, atau beberapa bulan kemarin ada perang di Azerbaijan antara Turki, Azerbaijan dan Armenia. Siapa dengar tentang perang itu? Walaupun banyak dibunuh, tidak ada. Tapi kalau Yerusalem, karena Yerusalem yang paling suci di dunia, kalau ada sesuatu terjadi di Yerusalem, seluruh dunia akan dengar dan seluruh dunia menjadi daerah panas karena Yerusalem. So kalau Yerusalem berperang, seluruh dunia akan berperang. Kalau Yerusalem berdamai, seluruh dunia akan berdamai. Ini masalah Yerusalem, ini masalah media hari ini. So media itu setiap anak kecil bisa rekam dan bisa kirim video dan orang bisa lihat. So jadi ini masalahnya. Tapi dengar saya, aku tinggal di Yerusalem, aku di Yerusalem sekarang, posisi saya di Yerusalem, Yerusalem udah aman, puji Tuhan. Tidak ada apa-apa. Bisa jalan, bisa kemana-mana, bisa ke mall, jadi hidup seperti biasa. Dan buat orang yang tidak tahu, orang Yahudi dan orang Arab di Yerusalem, mereka tidak tinggal split. So ini daerah Yahudi, ini daerah. Walaupun ada Yerusalem sendiri, Yerusalem Pam, penduduknya, maksud saya dalam Yerusalem lama ada 20.000 orang tinggal. Ada 4 daerah, Muslim, Yahudi, Armenia, dan Kristen. Mereka tinggal bersama-sama. So jadi kalau kamu jalan di Yerusalem, kamu tidak bisa tahu ini toko buat siapa, buat orang Muslim, buat orang Kristen atau Yahudi. Jadi mereka kerja bersama, mereka hidup bersama, mereka makan bersama. Jadi war ini pasti akan berlalu dan kita kurang ngerti. Musuh Israel bukan Palestina dan musuh Palestina bukan Israel. Ada agreement yang namanya Oslo Agreement.
Dan kita tahu semua ada Presiden Palestina tidak jauh, tahu berapa jauhnya dari Yerusalem? 16 km. Presiden Palestina Mahmud Abbas. Naik sepeda nyampe tuh ya. Sorry? Naik sepeda juga nyampe tuh, deket banget itu. Cuma setengah jam Ya. itu. Tapi ada agreement antara dua-duanya, antara Israel dan Palestina tidak ada ekonomi. So jadi yang atur ekonomi Palestina adalah Israel. Yang bayar pajak itu Eropa. Melalui mana? Melalui bank-bank Israel juga. So jadi tentara-tentara Palestina, ada tentara yang namanya Palestina ada paspor. Bagaimana Israel terima? Karena dua-duanya adalah sahabat. Saya mau katakan sesuatu kalau aku hubung sesuatu ini dalam firman Tuhan. Kita tahu kalau kita baca perjanjian lama selalu musuh-musuh Israel itu siapa? Amon, Moab, Mesir, siapa lagi? Edom, Kanaan, Filistin. Jadi musuh-musuh Israel yang dalam firman Tuhan termasuk orang Palestina hari ini. Karena kalau saya katakan Palestina, mungkin mereka adalah keturunan Kanaan, mungkin mereka adalah keturunan Filistin, mungkin mereka adalah keturunan Moab atau Amon atau juga Yahudi atau aslinya Kristen. So jadi mereka campur. So jadi darah mereka aslinya disebut dalam firman Tuhan. Salah satu suku di antara suku yang saya sudah katakan. Kalau kita lihat hari ini dengan orang Palestina ada Oslo Agreement. Dengan Amon, Moab, dan Edom, Jordan ada juga agreement yang namanya Aqaba Agreement tahun 1994. Sama Mesir yang adalah musuh Israel dalam firman Tuhan juga ada agreement tahun 79 sama Sadat. So jadi musuh-musuh Israel yang klasik yang dalam firman Tuhan, Israel sudah berteman sama mereka. Sekarang sesuatu lebih besar kalau saya menjelaskan eskatologi. Jadi di Yeskiel saya sudah katakan, saya lupa kalau katakan kemarin, tapi kita tidak mungkin ngerti buku Wahyu kecuali kalau kita hafal dan ngerti dua buku ini, Daniel dan Yeskiel. Karena tanpa dua buku ini, buku Wahyu sangat kurang. Tidak mungkin kamu ngerti Gog dan Magog kecuali baca Yeskiel. Dalam Yeskiel tidak berbicara tentang musuh Israel yang klasik, yang seperti Edom, Moab, dan Filistin. Yeskiel berbicara tentang musuh yang lebih besar, lebih kuat. Dia berbicara tentang Gog, Magog, Persia, Masyikh, Tobal. Itu siapa? Kalau saya ambil itu, semua adalah anaknya Yafet. Kejadian pasal 10 ayat 2. So, jadi musuh Israel hari ini beda. Dan juga kalau saya mau katakan sesuatu, luar biasa firman Tuhan di Yeskiel pasal 38. Kalau saya ambil Gog, Magog, Togarma, Masyikh, Tobal, dan Persia, Put dan Kut, itu siapa? Bapak Ibu, itu adalah Turki, Rusia, China, North Korea, dan Persia. Jadi benar, firman Tuhan berbicara tentang sesuatu yang hari ini adalah fisik. Benar, musuh Israel bukan Palestina, bukan Jordan, bukan Mesir, bukan Arab. Lihat Bapak Ibu berapa agreement antara Israel dan negara-negara Arab. Jadi musuh Israel itu adalah negara-negara yang kuat hari ini. Dan harus tahu kenapa. Karena masalah ini juga masalah ekonomi. Karena Israel hari ini adalah nomor 1 di dunia untuk produksi gas. Tahu tidak, sebelumnya ada Qatar, tapi sekarang Israel. Karena kami orang Israel ngerti firman Tuhan, beda dalam Deuteronomy itu bahasa itu apa? Di Ulangan. Pasal 33 ayat 24, berbicara tentang suku Asher, dan dia memberkati Asher dan kakinya yang dalam minyak. Orang Israel lihat, apa artinya dalam minyak? Firman Tuhan berbicara tentang minyak, pasti ini bukan minyak zaitun. Tapi mereka mulai cari di Laut Mediterania, di sana mereka ketemu yang namanya Tamar gas field terbesar di dunia. Hari ini, betul. Tapi pertanyaan saya, kalau Laut Mediterania tahu Pak itu antara 3 benua, Eropa, Asia, dan Afrika. So jadi negara-negara yang lain punya hak di dalam Mediterania ini. Tapi kenapa zaman Donald Trump dikasih 100% Tamar gas field buat Israel walaupun itu lebih jauh pada Siprus atau Turki.
Dari pantai Haifa sampai Tamar Gas Field sekitar 85 km. Tapi sekarang Israel yang punya. Maksud saya begini, Israel sekarang punya monopoli gas di seluruh dunia. Ini akan membuat banyak orang benci Israel, cemburu sama Israel, dan banyak musuh besar. So, yang saya mau katakan, kalau perang Palestina dan Israel itu adalah mainan, 1 minggu selesai. Itu bukan perang, itu hanya masalah politik kecil di Yerusalem. Hari ini Israel fokus tentang sesuatu lebih besar. Musuh Israel yang besar sekali seperti Rusia, Turki, North Korea, dan China. Ini jangan lupa perang hari ini bukan perang senjata, itu perang teknologi dan ekonomi. So jadi Tamar Gas Field membuat banyak orang yang benci Israel sekali lagi, tapi negara-negara besar. Kita sudah tahu masalah Turki sama Israel karena Tamar Gas Field ini. By the way, Israel ekspor sekitar 97% dari gas ini ke seluruh dunia. So lihat atau bagaimana Israel sekarang sudah kuat, ekonomi Israel sudah bagus, dan Israel negara yang kecil tapi pasti diberkati banyak dari gas field ini. So jadi Israel bukan negara yang biasa, tapi Israel negara yang sangat kuat. Kalau aku hanya berbicara tentang gas, bagaimana kalau saya berbicara tentang teknologi atau tentang berlian atau tentang laut mati atau tentang yang lain. Jadi itu benar. Israel punya banyak musuh besar sekarang karena ekonomi Israel juga bagus sekali.